Ada tempat dekat rumah saya, sebuah area dengan batu besar, tempat favorit saya untuk menenangkan diri dan berkomunikasi dengan Tuhan. Saya menghargai kesendirian di sana, terutama saat tidak bepergian. Saya membaca Alkitab dan membiarkan Tuhan bicara ke hati saya hanya bicara kepadanya. Ada saat ketika saya pergi ke tempat khusus itu dan terjadi tragedi. Saya kehilangan teman. Sebelumnya saya cerita tentang Ken, sahabat saya, dan bagaimana kami sangat dekat serta tragisnya dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan saya memiliki teman lain yang terbunuh. Itu menghancurkan hatiku. Itu adalah teman ketiga saya yang tewas dalam kecelakaan. Dan hatiku baru saja hancur. Dan aku tidak akan pernah lupa aku pergi ke tempat itu. Dan ketika saya pergi ke tempat itu, tempat spesial, saya duduk di batu besar menatap ke bawah ke rumput. Saat itu pagi hari dan embun masih di atas rumput. Dan seluruh rumput itu berdiri kuat dan tinggi serta tegak dengan sinar matahari yang menyinari. Ya, tetapi ada 3 helai rumput yang tertunduk. Dan atasnya masih terdapat beberapa tetesan embun. Dan saya ingat melihat potongan-potongan rumput itu dan berpikir, itulah yang dirasakan oleh hati saya. Seperti beban berat yang hanya duduk di atas hatiku, menghimpitnya. Saya sungguh memiliki 3 teman yang telah meninggal dalam kecelakaan, dan beban itu benar-benar menekan saya. Kemudian Tuhan berbicara ke hatiku, tetesan embun itu kehidupan bagi rumput itu. Tamar ternyata tak bisa tumbuh atau memiliki kehidupan. Meski bengkok, rusak, dan terlihat beban, itu sebenarnya berkah. Dan apa yang tampak bagi saya seperti beban sebenarnya adalah berkah. Dan saya menyadari sesuatu bahwa dalam kehancuran saya, bahwa Tuhan sedang memberkati saya. Kamu mungkin bertanya, Sami, bagaimana bisa diberkati dengan itu? Lihat, ada dalam luka kita. Dalam penderitaan, mata air kehidupan mengalir dalam kita. Yesus berkata, jika merendah, Dia akan meninggikanmu. Di momen kerendahan hati saat kita patah, Dia hidupkan kita lagi. Kebangkitan rohani pribadi sering tumbuh dari hati yang hancur. Semangat patah dan hancur, Tuhan berkata, Dia tak akan menghina. Dan begitu airnya, sungai-sungai air hidup itu mengalir melalui hati. Dan jiwa yang hancur dapat menghidupkan hati untuk menghidupkan jiwa. Dan itu yang Dia ingin lakukan denganmu. Jangan sia-siakan kesedihanmu. Jangan sia-siakan penderitaanmu. Biarkan Tuhan datang, bertemu denganmu dan menyegarkanmu dengan sungai air hidupnya. Biarkan Dia memulihkanmu. Biarkan beban Anda berubah menjadi berkah. Dia akan memberkati Anda. Dia akan memperkenalkan dirinya kepada Anda. Dia akan menghidupkanmu kembali.